dan pelapor ke pengadu untuk menyampaikan ahlinya, dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya, sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karawasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup, hanya diketahui oleh sekelompok orang internal, dan itu pun hanya diumumkan begitu saja. Yang jelas itu adalah pelanggaran hukum, dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kalaupun kita nanti ikuti, maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan dan tambahan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa TPUA tanggal 3 Juli yang tanggal 30 Juni yang lalu datang ke Barreskrim untuk dua hal. Yang pertama adalah bersama dengan Aliansi Advokat Bandung Bergerak melaporkan Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo ke Propam atas dugaan ataupun sekaligus persangkaan dari kita telah terjadinya apa yang disebut dengan obstruction of justice gitu, atas pengumuman pada tanggal 22 Mei 2025. Jadi kalau Bang Hasinuddin tadi sampaikan abuse of power, saya kira bentuk konkret dari pelanggaran hukumnya adalah obstruction of justice. Jadi melanggar pasal 221 KUHP. Jadi itu delik. Jadi Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo melakukan tindak pidana, dan itulah yang dilaporkan oleh TPUA kemarin ke Propam Mabes Polri. Yang kedua, kami datang ke Karawasidik untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA sejak awal 26 Mei, yaitu 22 Mei 2025 itu pengumuman. 26 Mei TPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu, sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri 6/2019, dan itu berulang-ulang ditanyakan, dan terakhir jawabannya yaitu pada tanggal 30 itu juga gitu. Jadi pada siang harinya kita bertemu dengan Korwas ya, pimpinan salah satu pimpinan di Biro Wasidik, yaitu siangnya, sore atau malamnya kami sudah mendapatkan surat untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli 2025, hari Kamis besok. Jadi begitu masalahnya. Persoalannya adalah bahwa tentu saja kami sejak awal sudah mengajukan dua ahli ya, untuk ikut dalam proses itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Roy Suryo. Dan pada tanggal 30 Juni kemarin dalam pertemuan dengan Korwas Wasidik itu, maka kami sampaikan lagi dalam bentuk lisan, mohon dalam gelar perkara khusus agar diundang Dr. Rismon dan Dr. Roy itu, dan beliau mendengarkan itu ya, mencatat itu. Tinggal masalahnya sekarang adalah mungkin aspek teknisnya. Kedua ahli kita ini kalaupun tidak ada undangan akan diajukan oleh TPUA dalam proses gelar perkara khusus itu, karena itu adalah hak gitu kan pelapor ke pengadu untuk menyampaikan ahlinya.
dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya, sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karwasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup, hanya diketahui oleh sekelompok orang internal, dan itu pun hanya diumumkan begitu saja. Yang jelas itu adalah pelanggaran hukum, dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kalaupun kita nanti ikuti, maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dibawa ke ruang pengadilan, dan ujungnya Joko Widodo dihukum karena memang telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu, pemalsuan gelar juga, dan penggunaan gelar palsu. Saya kira ini menjadi poin penting tuntutan yang dimintakan oleh masyarakat, oleh rakyat bangsa Indonesia melalui TPUA dan para praktisi hukum yang membersamainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firman ada cukup ya? Oh ya, oke. Ke Mas Roy ya. Ini yang diteror gitu. Tapi khusus untuk Universitas Pasar Pramuka, saya tidak bisa komentar. Saya tadi ini teman-teman saya lagi coba searching gitu ya. Berapa perguruan tinggi yang terdaftar Dikti, ada ratusan gitu ya. Kemudian mendapat penghargaan dan akreditasi. Tidak ada Universitas Pramuka. Mungkin karena keluarannya situ rata-rata pejabat gitu ya. Jadi agak susah nilai akreditasinya. Silakan, Mas.